Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi barengan saya Kiki di kelas bikin-bikin pagi-pagi yang hari ini akan ngajakin teman-teman buat sama-sama bikin teret nih. Jadi dia bisa dipakai juga ya untuk nyambungin blazer kita. Kadang kan kita punya blazer yang nggak ada kancingnya ya, dan suka kayak buka-buka gitu kan. Nah, biar bagus nih, kita bisa pasangin ngebros yang menyambung kanan ke kiri. Halo, selamat pagi. Wah, dari Rika. Waalaikumsalam, Mbak Enokraf. Kica Nasor yang rajin banget ikutan belajar ya. Zeva Craft, selamat bergabung. Oke teman-teman, sudah siap-siap semua ya bahan bakunya. Kita lepas dulu nih biar bisa kelihatan dari dekat. Nah nanti kalau teman-teman mau pasang ini sebagai bros untuk nyambungin blazer, jangan lupa di sisi kanan dan di sisi kiri ditambahkan dengan peniti yang kecil gitu ya. Jadi dia bisa tersambung di kanan sama di kiri. Jadi kayak gini. Nah sebenarnya ide awalnya itu adalah kayak bros biasa sih ya. Dan insya Allah teman-teman yang udah sering banget ikut kelas bikin-bikin pagi-pagi pasti sudah tahu step by step cara bikinnya. Cuman memang kuncinya ada di sini, teret. Nah ya, jadi di bagian belakang itu terdiri dari beberapa ring, yang ringnya ini bisa digerak-gerakkan sesuai dengan selera kita. Jadi brosnya juga akan lebih mudah gitu ya dibentuk-bentuk dan nggak patah. Karena kalau misalnya yang diuglak-aglikin langsung brosnya, dia akan bisa mudah rusak. Nah dari depan penampakannya akan seperti ini. Oke, selamat pagi Mbak Seli, dari Hong Kong. Mbak Alin dari Medan, waalaikumsalam. Mbak Rosita dari Surabaya, juga sudah bergabung ya. Yuk kita bikin sama-sama ya teman-teman. Pertama siapin dulu bahan bakunya. Bahan bakunya sebenarnya bebas sih. Selamat pagi Mbak Yeyen, sehat selalu ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih persis sama tutorial yang saya sharing, itu ada rincian bahan bakunya ada di postingan sebelumnya ya. Ini saya geser. Oke. Kalau dilihat bareng-bareng, ini bismillah sudah agak kelihatan ya. Ini yang pertama adalah kelopak kerang atau manik-manik yang lebar. Terus manik oval, saya pakai 4 jenis manik-manik. Teman-teman bebas pilih mau dikasih kristal, mau dikasih akrilik, atau mau dikasih manik kaca, mutiara air tawar, mutiara sintetis, boleh ya semua. Tapi kalau bisa ukuran manik-maniknya itu dibuat beragam. Jadi ini 10 mm, ini 8 mm, yang ini 6 mm. Terus kita akan butuh ring-ring seperti ini. Bisa ring yang besar, tapi juga nggak apa-apa loh kalau mau pakai ring yang kecil kayak gini. Cuma bedanya apa? Kalau pakai ring besar, brosnya nggak banyak-banyak ya sis bikinnya. Jadi kan kayak gini nih ringnya besar. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Nih ringnya kan besar ya. Jadi brosnya kita cuma bikin 3, dia sudah panjang. Nah bayangkan kalau misalnya kita pakai ringnya kecil, masih lama gitu ya biar dia bisa cepat selesai. Jadi pemilihan ring itu kenapa saya pilih yang besar semata-mata karena kita kan sering belajar online-nya cuma bisa 1 jam ya, nggak bisa lebih dari 1 jam. So lebih baik kita bikin yang mudah dan cepat atau bisa selesai dalam waktu 1 jam. Sebenarnya sih kalau kita nggak di live kan atau saya cuma bikin langsung sendiri itu untuk membuat kayak gini paling cuma butuh waktu 30 menit. Jadi sangat cepat sekali. Oke. Nah, yang sebagai kunci dan kunci untuk yang bulat-bulatnya sama ya dari ukuran 12 mili, 10 mili, 8 mili. Kalau tapi saya nggak pakai 6 mm. Karena yang 6 mm juga kekecilan, nanti nggak selesai-selesai. Oke guys, nah selanjutnya jangan lupa yang sangat penting adalah kawat super. Jadi sebenarnya ini kawat bahannya stainless ya, cuman karena saya sudah cobain beberapa jenis kawat, supplier kawat, orang-orang yang jualan kawat, kan semuanya judulnya sama tuh, kawat untuk bikin bros.
Nah, ternyata beda-beda tempat itu kekerasan kawat yang ditawarkan juga beda-beda. Jadi kenapa kawat dari koleksi Kiki saya namain kawat super? Karena sebenarnya ini adalah kawat yang sudah kita uji coba dari berbagai jenis kawat yang ada di muka bumi. Ini tuh yang paling enak gitu loh, dan paling pas banget kalau dibuat bikin bros. Selamat pagi Mbak Ira, Mbak Novita, Mbak Tita sepatu bordir. Wah, Masya Allah. Nanti bisa digabungin sama bordiran, bakalan keren banget Mbak Tita. Oke guys, kawatnya dipotong seberapa panjang Mbak Kiki? Satu tarikan tangan aja ya, dari sini set, atau sekitar 1 meter. Terus ambil yang pertama manik yang lebar, pasang gini ya, terus lipat sedikit, nah terus diputer. Mbak, paket bahannya ada nggak ya Mbak? Belum kita buatin Mbak, dan kayaknya kita lebih sarankan sebenarnya sih teman-teman beli bahan sendiri ya, atau dicampur-campurin sendiri. Tapi kalau teman-teman mau, nanti bisa kontak mbak-mbak admin, kita buatkan paket yang sekali jadi, sehingga kalau cuman mau nyobain aja bisa nggak habis-habis bahan banyak gitu. Tapi sebenarnya teknik ini bisa diaplikasikan untuk jenis yang berbeda, atau maniknya nggak harus persis sama lah sama yang saya sharing. Terus gini ya, kita lipat lagi kawat dari belakang, lipat ke depan, ketemuin sama sisa kawat, terus diputer. Ini sangat mudah, tapi kuncinya adalah pada pemilihan kawat yang dipakai ya. Jadi begitu kawatnya beda, mungkin teman-teman saat mempraktekkan step yang saya sharing di layar kaca Anda, kayak TV aja. Di depan sini itu kayak, ya ampun, baru juga diputar sekali kok udah coklat atau udah patah, padahal atau udah sampai ngecucu gitu ya bikinnya, ya ampun kok nggak bisa bulat, nggak bisa rapi gitu. Itu karena memang ketika jenis kawatnya berbeda, dia hasil yang dicapai atau dihasilkan juga beda-beda. Mbak Nah, assalamualaikum. Terus dari yang 12 mili kita pakai ukuran 10 mm sama ya, kawat dari atas, letakkan maniknya, pindahkan ke bawah kawatnya, kawat sampai bawah, maniknya diputar. Kenapa Mbak kok selalu diputar sih setiap kali masang manik-manik? Emang gak cukup cuman dipasang aja di atas? Karena muter kawat itu sebenarnya sama dengan kayak ngunci manik-manik ya. Jadi kalau misalnya gak diputar, ketika salah satu manik-manik lepas atau putus, itu dia akan brodol, semuanya ikut jatuh. Tapi kalau misalnya diputer, dia akan, yang putus ya putus, yang lain akan bertahan pada tempatnya. Selamat pagi Mbak Rina, selamat pagi Mbak Ika, assalamualaikum teman-teman semua, selamat bergabung ya. Nanti selamat pada cobain bikin, jangan lupa tag dan mention juga guys. Sekarang saya punya bikin akun khusus, akun bikin-bikin pagi-pagi ya. Jadi teman-teman bisa share foto-fotonya dengan mention di sana. Nanti setiap minggu kita mau pilih kayak 10 karya terbaik versi kita. Wah, dengan foto yang juga udah bikin bagus ya, sehingga nanti karya teman-teman bisa lebih banyak yang lihat dan moga-moga sih semakin laris. Ini habis kita pasang bulat, kita akan lanjutkan dengan pasang yang oval atau panjang atau bentuk tetes, agak kita arahkan agak miring ya. Jadi kalau yang lebar itu sebagai dasar, yang bulat kita pasang sebagai bagian tengah nutup kawatnya. Dan yang oval kita bikin untuk sisi juntai biar brosnya kelihatan ada bentuknya. Ini kawat dari bawah, masukkan maniknya, arahkan kawat ke atas, ketemu sama temen yang tadi sisa, tahan, terus bagian kawat ini diputar. Begitu terus langkahnya. Jadi sangat mudah dan bisa dipraktekkan bahkan oleh teman-teman yang sebelumnya nggak pernah bikin aksesoris sama sekali ya. Assalamualaikum Mbak Dina, Mbak Eka, Mbak Evi, Mbak Siska. Wah, Mbak Yuli Marlina juga ikut. Mbak Yuli
berbagai masker keren buatan tangannya ya. Pakai batik-batik Papua. Wah. Oke, kita pasang lagi manik yang berbeda. Sama ya, sekarang masih manik yang oval. Ini panjang ya ke sini. Lipat manik kawat dari bawah. Masukkan manik. Kawat arahkan ke atas, tahan, terus diputar. Selamat pagi Mbak Yosi. Dari Banjarmasin ya Mbak ya. Wah, Banjarmasin ikut hadir guys. Kira-kira pagi ini siapa ya kota yang paling jauh? Apakah ada yang lebih jauh dari Hong Kong? Terus kita pasang lagi di mana ya? Oke. Nah, kunci pada saat memasang manik-manik ini pastikan jangan ada yang satu jenis sama itu jejer-jejer ya. Karena walaupun secara kasat mata kelihatan, pas di foto suka nggak kelihatan guys. Jadi kalau bisa misalnya nih ya, kita punya maniknya sama-sama nih. Satu biru di kiri, satu biru di kanan. Wow, Mbak Emi dari Yokohama. Masya Allah, keren sekali. Selamat bergabung Mbak Emi. Wah, nanti bisa dipraktekin sama mutiara air tawar ya. Biasanya teman-teman di Jepang banyak pakai kristal dan mutiara air tawar untuk bikin kerajinan. Tekniknya bisa sama kayak gini. Nanti bahan-bahannya bisa Mbak pakai kawat-kawat bidalon, beads wire. Tapi memang harganya sih biasanya lebih mahal ya. Gak apa-apa. Yang mengapresiasi produk craft di Jepang juga biasanya lebih banyak. Wah, Mbak Elmi dari Singapura ya ini ya. Selamat bergabung teman-teman. Mbak Kria Mumpuni. Wah, namanya bagus banget. Oke, di atas saya kasih satu lagi ukuran kecil dari bahan mutiara air tawar, diputar juga. Oke ya, jadi kalau kita lihat di sini saya sudah punya satu dan ada semut merah di atas kepala. Dan di sini bagian belakangnya akan tampak seperti ini. Oke, baru satu. Sekarang kita bikin dua lagi. Oke, dia sudah pergi. Nah, semoga menemukan tempat yang lebih baik ya semut. Atau jangan-jangan semutnya pengen live juga guys. Terus kita potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kawat supernya ukuran 0,4 buat teman-teman yang belum pernah bergabung, belum pernah bikin bros. Cobain deh bikin bros pertamanya pakai kawat ini ya. Jadi kalau manik-manik boleh bebas ya. Boleh diganti dengan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Cuma kalau bahan baku kawatnya saya sarankan pakailah kawat dari koleksi Kiki. Karena itu sangat make sense atau ngaruh banget gitu loh terhadap kemudahan bikin, terus desain yang dihasilkan. Karena kalau kawatnya beda, itu bros yang dibikin bisa kayak apa ya, uglak-aglik gitu loh, kayak loyo atau kurang kuat ya kawat-kawatnya. Nah bandingin kalau dia pakai kawat super nih, cuman dilipat gini aja, set, gabungin sama yang di sisa, terus diputar biasa ya, diputar biasa dengan kekuatan ibu-ibu lah ya. Maksudnya ibu-ibu yang sering nyuci. Kan kita strong ya guys. Nah terus dia bisa nih nggak oglek-oglek. Terus juga nggak patah kawatnya, karena kadang-kadang beberapa kawat begitu diputar baru juga putar 2 kali coklek. Nah ketika coklek otomatis kita harus ngulang dari awal lagi supaya rangkaiannya bisa rapi. Halo Mbak Emi Tetra, Mbak 04 itu berapa GA ya Mbak? Nah nanti Mbak bisa masukkan aja ke rumus, biasanya di Pinterest ada ya, atau Mbak bisa masukin di googling, nanti keluar 0,4 itu berapa gauge. Nah cuman kalau misalnya mau pakai tembaga otomatis nanti akan ada sedikit perbedaan dia di sisi juntainya. Hasil dari yang kawat bahan tembaga atau bisa dibilang kawat-kawat branded itu kan biasanya memang base-nya tembaga ya. Nah itu dia juntainya nggak bisa panjang-panjang. Kita bisa bikin juntai tapi juntainya kalau bisa
dibuat dekat sama inti dari manik-maniknya. Ya pokoknya kalau ada keterbatasan bahan baku dan ini nggak usah langsung wah bakalan nggak bisa nih, coba aja dulu gitu ya. Karena kadang-kadang dari bahan baku yang memang nggak kita bisa persis sama dengan tutorial, dari situlah muncul desain baru yang mungkin justru akan bikin kerajinan yang kita buat tuh lebih unik ya. Nah tinggal nanti jangan lupa untuk menyertakan juga proses uji coba. Jadi setiap kali habis bikin kita pakai tuh produk yang kita buat, kita rasain enak nggak ya, kalau dipakai lama lepas gak ya gitu, kuat gak ya, dan demikian seterusnya. Ini yang bulat udah kepasang ya teman-teman, terus kita pasang yang oval. Nah untuk pasang oval ini dia agak menjuntai keluar, kawat dari bawah, masukkan maniknya, arahkan kawat ke atas, terus diputar lagi. Halo Mbak Riza Rupmalina, Mbak Uki Aulia, wah selamat bergabung Mbak Uki, Mbak Dea Collection. Mbak Melisa nanya nih di forum chat, Mbak kawatnya dipotong berapa sentimeter ya? Kawat saya potong 1 meter Mbak, atau 1 tarikan tangan. Untuk bikin bros yang lain pun biasanya saya selalu potong 1 meter ya, 1 tarikan tangan. Kenapa? Padahal kan kalau brosnya besar-besar pasti dia bisa makan kawat lebih banyak dibandingin bros yang pendek-pendek, bros yang kecil-kecil, betul. Tapi kalau kawat yang kita potong atau buat rangkaian itu langsung panjang, biasanya kawatnya akan buletisasi atau keriting ya. Jadi kawatnya susah ditarik gitu karena kan dia panjang banget. Jadi tangan kita harus bolak-balik gini. Terus ketika kawatnya udah keriting dia gampang banget putus. Nah akhirnya kalau kawatnya gampang putus kita jadi harus bolak-balik nyambung. Dan biasanya bagian belakang ini susah rapi sebab ada banyak sambungan kawat di sana. Mbak Ki nggak bikin ulasan tentang macam-macam perkawatan beserta tips dan cocoknya buat apa aja. Bisa cek di YouTube channelnya Koleksi Kiki Mbak. Nanti kalau ada masukin kata kunci kawat aksesoris, biasanya nanti sudah langsung ketemu tutorial atau apa ya, video yang ulasan Koleksi Kiki tentang berbagai aksesoris. Berbagai kawat aksesoris. Kawatnya lupa aja. Nah terus nanti juga Mbak bisa masuk ke hashtag di Instagram Koleksi Kiki. Jadi kasih tanda pagar hashtag gitu ya. Terus dikasih kata kawat Koleksi Kiki. Itu nanti akan muncul juga Mbak berbagai gambar-gambar kawat yang bisa didapatkan di Koleksi Kiki beserta fungsinya, serta kenapa kawat ini buat ini, kenapa kawat ini buat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Mbak, ada nggak sih kawat yang nggak berubah-berubah warnanya meskipun kita pakai mandi dan cuci piring, berenang dan ngapa-ngapain gitu ya? Nah, jawabannya adalah karena kawat itu dari logam, dan selama kawat itu dari logam itu akan terjadi guys. Bahkan kalau kita punya cincin emas aja ya, cincin kawin lah ya katakanlah ya, itu kan yang paling sering dipakai untuk berbagai macam aktivitas tuh. Kalau misalnya kita pakai terus gitu ya, itu kan apalagi kalau ada mata-matanya gitu ya, dia kan agak lebih butek dibandingkan pertama kali kita dapet pada saat seserahan. Itu juga kalau ada yang bandingin sih. Karena kalau udah dipakai setiap hari kita juga jadi nggak tahu ya perbedaannya gitu kan. Nah sampai akhirnya kalau mau lebaran biasanya kita bawa dulu lah ke toko emas, terus minta dicuci kan cincinnya, bayar 10.000 atau ada yang 50.000 gitu dicuci. Terus nanti kita tungguin lah 15 menit gitu kan. Terus habis itu cincinnya akan kinclong kembali. Padahal itu emas loh ya, logam mulia. Artinya selama itu logam terkena dengan zat-zat kimia, air dan sebagainya, itu pasti dia akan mengalami reaksi kimia. Cici bahasanya.
Ini banget ya, potong 1 meter lagi ya kawatnya teman-teman untuk bagian yang ketiga. Jadi kalau mau cari jadi bagaimana supaya produk atau bahan-bahan aksesoris yang dari kawat bisa awet, kuncinya ada pada perawatan dan bagaimana kita makainya ya. Jadi kalau misalnya kita mau awet ya pada saat tahu mau nyuci lepas dulu lah gitu. Terus kalau misalnya mau pakai parfum, lebih baik parfuman dulu baru habis itu pakai bros. Selesai dipakai masukin lagi ke kotaknya gitu ya. Selamat pagi Mbak Vivi, Assalamualaikum Palembang. Selamat bergabung ya Mbak Tia Handmade juga. Nah ini yang bagian kedua ya teman-teman, sama pasang dulu alasnya. Lanjutkan dengan pasang yang paling besar batunya, taruh di atas. Ini kalau nanti teman-teman ngerasa saya terlalu cepet bikin step by step untuk brosnya, bisa buka-buka lagi ya di YouTube channel Koleksi Kiki. Ini sebenarnya hampir sama dengan waktu kita bikin ring hijab. Waduh, ada yang masih inget nggak ya? Atau peniti dagu tanpa sarangan. Nah, itu tekniknya persis sama kayak gini. Cuma bedanya kali ini ringnya akan kita sambung menjadi 4 sampai lebih sesuai panjang yang kita inginkan. Nah, Assalamualaikum Mbak Dia, selamat bergabung. Nih Mbak Rika sudah dapat orderan konektor masker ya. Wah, selamat Mbak Rika. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja konektor masker pesanannya sama siapa yang mesen ya, jangan lupa. Jadi beberapa orang suka konektor masker yang cantik dan rumit kayak gini ya, kelihatannya kayak begitu dipakai wow cetar membahana. Tapi kalau ini sudah bros ketiga Mbak Tifali, teret. Tapi kalau misalnya beberapa orang yang itu nggak suka konektor masker yang heboh-heboh, sukanya yang lurus-lurus aja. Nah jadi ketika kita menawarkan, alangkah baiknya kalau kita punya beberapa pilihan ya. Jadi ada konektor masker yang heboh gitu, heboh cantik membahana. Tetapi ada juga konektor yang simple, lebih mudah dipakai dan bisa difungsikan sebagai gelang juga ketika tidak lagi dipakai sebagai konektor masker. Jadi nyimpennya itu ini. Nah ya, oke, ini sudah sampai bagian panjangnya. Kita lanjutkan lagi, pasang. Oke, bagaimana yang di rumah? Selamat pagi Mbak Ruli. Assalamualaikum Mbak. Selamat bergabung ya Mbak. Panjang konektor masker itu berapa sih Mbak seharusnya? Nah gini Mbak, jadi kita kan sama-sama tahu bahwa konektor masker itu bagian untuk telinganya itu bahannya karet ya kan. Daripada kita sesuaikan sama konektor masker, lebih baik kita sesuaikan sama lingkar gelangnya. Jadi supaya apa? Ketika konektor maskernya sedang tidak dipakai sebagai penjepit masker, dia bisa dimanfaatkan sebagai gelang. Jadi kalau ngukur panjang konektor masker, saya lebih suka ngukur 16, 17, 18 cm. Supaya apa? Supaya waktu dia nggak jadi konektor masker, dia akan berfungsi sebagai gelang atau masih bisa punya banyak fungsi lainnya. Karena siapa tahu ya, ternyata di satu masa kita nggak harus pakai masker lagi kemana-mana seperti sekarang. Nah otomatis konektor masker bakalan nggak berfungsi lagi dong. Tapi ketika dia bisa dijadikan gelang juga, dia bisa berfungsi sebagai aksesoris. Kenapa kok pakai hitungan gitu? Karena meskipun panjangnya 15, 18, 17 itu semua masih bisa dipakai buat ngikat masker sebab ada fungsi karet di bagian telinga maskernya gitu ya. Assalamualaikum Mbak Vibi. Wah salam dari jalanan. Waduh Mbak Vibi anak jalanan. Ini kayak sinetron ya. Oke, selamat bergabung Mbak. Wah, ada Mbak Indah Yani juga. Nanti teman-teman bisa buka postingan yang sebelumnya untuk lihat beberapa contoh masker yang lebih simple
dan bisa digunakan untuk sehari-hari. Mengenai harga jualnya berapa nanti teman-teman bisa cocokin sama bahan bakunya ya. Jadi kalau misalnya mau jualnya ke kantor gitu ya, yang pengennya sih bisa gonta-ganti ya, mungkin kita bisa pilihin bahan dari kristal, jual di harga 35.000, 25.000 gitu ya. Kalau mau jual untuk anak-anak, anak sekolah belum masuk sih ya, tapi dijual ke mamanya ya. Bisa pakai bahan akrilik yang plastik-plastik gitu. Kita jual warna-warni ya, atau tadi ada loh, coba teman-teman cek di story-nya bikin-bikin pagi-pagi. Itu ada yang bikin pakai nama. Lucu banget loh. Nah, bayangin kalau kita bisa bikin konektor masker yang bisa request loh adik-adik yang ada di rumah ya, mau dipasang nama apa. Ini pasti mereka bakalan ngerasa wow, seneng sekali bisa request konektor masker yang pakai nama supaya nggak ketuker sama saudaranya ya. Maklumnya kalau anaknya banyak, dikit-dikit pasti kita tambahkan kan nama supaya nggak rebutan sis gitu. Selamat pagi. Wah, si Tubondo Gavaniel, selamat bergabung ya. Wah, ada Farul. Halo Rul. Oke guys, ini kita sudah punya 1, 2, dan 3. Nih kalau teman-teman lihat, begitu dia pakai kawat super, dia sangat solid ya rangkaiannya, dan ini lihat manik-maniknya juga rapi banget, ketata ya. Ini semata-mata bukan karena saya kuat banget melintirnya, tapi memang bahan baku itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman lagi belajar atau selama ini sering bikin bros tapi kok nggak bisa kuat ya brosnya, coba deh pakai kawat dari koleksi Ki. Wow, Mbak Lilis, selamat pagi Mbak. Mbak Lilis dari Museum Kelautan Indonesia. Wow. Selamat bergabung Mbak di acara kita bikin-bikin pagi-pagi. Kalau Mbak butuh souvenir, kita lagi bikin banyak banget teman bikin-bikin pagi-pagi yang bikin souvenir pakai bahan limbah kerang loh Mbak. Mungkin bisa dijual. Langsung jualan ya guys, sampai keselak. Oke. Mbak Nana Bim, selamat pagi Mbak. Teman-teman, wah iya benar-benar ini adalah detik-detik menentukan sekali ya. Wah, sekarang museum tekstil ya. Oh iya ya, museum tekstil. Waktu itu Mbak Lilis saya ingat lagi cari bahan-bahan dari kerang juga ya, mungkin untuk aksesoris. Ya, sudah jadi 3 teman-teman. Mbak Triatia dari Bandung, Mbak Triati Teya, selamat bergabung juga. Mbak Pamela Pel, wah nanti bisa bikin yang mutiara ya. Pamela pasti tambah wow banget. Oke guys, maaf agak gatel. Baik, kita siapkan dulu ringnya. Boleh ring yang besar kayak gini. Kalau ringnya besar, otomatis brosnya bisa besar-besar ya, kayak gini. Oh, mungkin bisa dikeraskan Mbak suaranya. Oke, lihat ya. Tapi kalau misalnya ring yang kita pakai kecil, misalnya nih, aduh belum punya ring yang gede, adanya ring yang kecil, bisa nggak Mbak? Bisa guys. Bentar ya, sebentar, kita buka dulu. Nah otomatis brosnya juga di ukuran yang lebih kecil-kecil ya, dan memang lebih lama alias bisa jadi nggak selesai. Intinya apa? Bros yang kita buat itu untuk menghubungkan antara ring ini dengan ring yang satunya. Gimana cara menghubungkannya? Habis ini ya kita sharing ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Uki Aulia. Mbak, kenapa ya saya nggak bisa jual handmade yang saya bikin sesuai dengan tips cara memberi harga yang katanya modelnya dikali 3, karena banyak yang bilang kemahalan. Aduh, jadi selalu ditawar gitu ya Mbak Uki. Otomatis mending kalau ditawarnya cuman separuh harga ya. Kadang ditawar sampai modal juga habis ikut ketawar ya. Nah, jadi perlu teman-teman sadari bahwa sekarang di era online semua orang tuh jualnya online guys. Saya, teman-teman, dan teman-teman kita yang lain ada di luar sana. Terus kadang-kadang ya kayak saya jualan bros, teman-teman juga jualan bros gitu ya. Terus gimana dong caranya produk bros saya bisa cocok untuk orang-orang yang saya harapkan membeli. Nah,
Kalau seperti itu yang terjadi, harus disadari bahwa di era online ini kita itu jualan sudah tidak tentang produknya doang gitu. Jadi kita nggak bisa bikin produk yang bagus, terus kita pajang berharap produk yang bagus ini akan dihargai orang begitu saja. Jadi setelah produknya bagus, kita masih harus motret yang bagus. Dan setelah potret yang bagus itu jadi, kita harus upload dengan kalimat yang bagus dan cerita yang bagus agar orang yang gak bisa ketemu langsung, memandang dan melihat produk kita yang bagus ini bisa merasakan keindahannya meski dia sedang jauh ya. Jadi sarannya Mbak Rika nih bagus ya. Mbak, gak usah diambil hati, mungkin mereka memang gak cocok sama kita ya, atau bukan orang yang kita harapkan membeli barang-barang yang kita jual. Tapi Mbak gimana dong, masa kita cuman gak ambil hati terus gak ketemu pelanggannya lah gak jualan. Nah kalau misalnya Mbak Ayu pengen nyobain, coba deh sekarang buka aja tips Kiki pakai hashtag ceritaki, hashtag cerita KIE gitu ya. Nah di situ nanti ada banyak banget tips-tips jualan secara online yang mana bisa teman-teman praktekin bertahap satu persatu karena tipsnya banyak ya. Dan kalau kita mau praktekin semua kayaknya langsung baru juga baca udah mengandung desperate gitu, kayak aduh Mbak kayaknya gak mungkin deh saya sempat ya di saat anak saya online daring gini, masa saya masih harus belajar lagi gitu. Jadi oke, waktu kita udah habis. Ya udah, kalau nggak sempat praktekin semuanya, praktekin aja satu persatu bertahap, pelan-pelan. Kalau misalnya sekarang baru bisa motret, ya udah posting dulu potret yang bagus. Nanti kalau sudah bisa motret, belajar caranya ngedit yang menarik. Setelah bisa ngedit foto pakai Canva, dikasih tulisan-tulisan gitu ya. Terus belajar pas bikin caption. Teman-teman, saya sambil cerita sambil masang ya, teman-teman bisa lihat kawatnya dimajukan, mundurin, cuman diputer-puter biasa aja. Yang pasti nanti ujung kawat jangan sampai sembunyi di belakang ya, tapi sembunyikan di antara manik-manik yang ada di depan supaya tajamnya kawat super itu tidak melukai orang yang memakai. Jadi sembunyinya di sini. Maaf. Teret teret teret. Nah, ini kebayang ya, set dia akan sudah kuat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi menteri yang belakang. Nah, halo Mbak, teman-teman yang memanggil tidak sempat kebaca. Halo teman-teman, ingat nitip belanjaan manik ngirimnya pakai MMS. Wah, ini pasti teman sejak multiply nih ya. Iya, itu zaman dahulu kala ya guys. Sekarang sudah semakin macam-macam teknologi. Jadi kita nggak bisa, jadi gini, buat teman-teman yang sekarang sudah punya pelanggan banyak pun, atau orang-orang yang biasa beli di tempat kita juga nggak bisa loh berhenti belajar bagaimana teknologi ini terus bertumbuh. Ini dia disembunyi ini ya. Sebab kalau misalnya semakin maju teknologi, semakin cepat orang berubah dan belajar hal yang baru, dan ketika kita nggak melakukan hal itu juga, kita pasti akan ketinggalan. Jadi ya mau nggak mau ya, belajar sudah jadi tuntutan kita, selain tentunya belajar bikin aksesoris. Yeah. Wah, ini ada sharing dari Mbak Emi Tetra Jewelry. Iya Mbak, soal harga memang sangat relatif ya. Sebenarnya harga bisa juga jadi alat menseleksi siapa yang suka dengan barang karya kita sesuai dengan harga yang sesuai banget. Jadi apakah calon pembeli itu memang mau menghargai karya kita? Bener Mbak, pada titik tertentu bisa berdamai dengan hal itu, kita pasti sudah mulai bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dewasa dan lebih enjoy lah kalau ditolak atau ditawar habis-habisan ya. Cuman kalau baru mulai usaha kadang-kadang ditawar orang yang bahkan mungkin dia nawar itu juga nggak niat-niat beli banget loh guys. Jadi tapi kita tetap kepikiran ya. Terus kita tetap kepikiran dan tetap baper. Jadi mungkin
harus diperbanyak punya teman sesama crafter ya. Jadi nanti nih teman-teman yang lagi online bareng-bareng dibikin-bikin pagi-pagi, terus pada posting, di like fotonya, follow, saling komen-komenan, saling cerita. Nanti bisa DM-DM-an, bisa sharing, bisa saling nguatin, ngasih semangat. Itu bakalan jadi vitamin yang apa ya? Manjur banget deh buat kita yang suka hilang mood-moodannya. Bikin. Oke, ini yang kedua guys, sudah dipasang. Ternyata nggak susah ya, gampang banget. Terima kasih Mbak Lilis dari Museum Tekstil Indonesia. Sukses ya Mbak, silakan. Oh, ini Mbak Nita Rumah Kado Solo. Waduh, ini pelanggan setia dari zaman Multiply. Aku juga pelanggan setianya Mbak Nita dulu ya Mbak. Aku pangling Mbak karena melihat nama Instagrammu sudah berbeda dengan waktu kita kenal pertama dulu. Sementara aku tetap ya memakai nama yang sama terus dari masa-masa. Nah, ini ada sharing juga dari Mbak Endang. Mbak, ring coklatnya bikin jatuh cinta nih Mbak Kiki. Wah, ayo Mbak Endang. Mbak Endang ini idenya banyak loh ya dan bagus-bagus banget, suka komen di postingan koleksi Kiki bilang, Mbak ini bagus banget kalau dibikin jadi gelang kayak gini. Wah, jadi seneng gitu loh baca komen-komennya, kayak sudah bisa ngebayangin aksesorisnya meskipun belum jadi. Terus ada Puspa Rika dari Puspa Beats ini memang orangnya humble dan banyak banget sharing ilmu yang bagus-bagus ya. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya. Rika sharing lagi bilang harus melek e-marketing ya, seperti belajar puzzle Instagram, video marketing Instagram, benar-benar setuju banget. Jadi, dan ini banyak ya kelas-kelas online yang bisa kita ikutin tanpa mengeluarkan biaya. Jadi teman-teman tinggal rajin aja browsing, update-update ilmu, cek-cek postingan yang lagi hits atau viral, lihat bagaimana mereka bekerja, lihat bagaimana mereka posting, terus gambarnya itu yang dipilih seperti apa. Mbak, itu gabungannya pakai kawat baru ya Mbak? Oh enggak, ini gabunginnya masih pakai kawat sisanya bros ya. Jadi kan brosnya itu kalau kita bikin pasti ada sisa kawat yang untuk peniti Mbak Tifali. Nah, kawat itulah yang akan kita pakai untuk nyambungin ring satu dengan ring yang lainnya. Dan ini disambunginnya cuma dililit puter-puter aja ya. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan kayak gitu. Nggak usah terlalu seret, tujuannya apa? Supaya dia bisa goyang dan bisa ngikutin bentuk kalau dipakai sebagai penyambung ini atau kalau dipakai sebagai konektornya masker gitu ya. Ini juga bisa sih dijadiin kalung kalau teman-teman mau, tinggal ditambahin aja sama tali pojok kanan sama pojok kiri, kasih klep gitu sama kait udang, udah deh dia jadi. Jangan lupa nih ya, ujung terakhirnya ini disimpan di antara manik-manik. Wah, ada pertanyaan dari Mbak Ratih Kus di Singapura kayaknya ya, atau di Malaysia ya Mbak Ratih. Nah, Mbak bisa nggak lihat videonya lagi? Nanti saya upload Mbak di YouTube channel Koleksi Kiki, atau bisa juga lihat di IGTV Koleksi Kiki. Tarot, sudah jadi guys, cepet ya. Dan simple banget kan, ternyata nggak sesusah yang dibayangkan. Jadi teman-teman bisa bikin. Nanti buat teman-teman yang baru mau nyobain aja alias nggak punya bahan, dan aku kayaknya cuma pengen nyoba bikin satu aja deh Mbak. Bisa nanti kita bikinkan paketan bahannya ya, yang bikin teman-teman langsung ngerangkai, jadi nggak harus mikir-mikir bahannya nyisa berapa, dimanain. Nah, moga-moga sih bisa membantu teman-teman buat berkreasi. Nanti bisa hubungin Mbak Mun, Mbak Elo, atau Mbak Lutfi. Nah, ini kalau udah selesai, terus di pojok kanan sama pojok kiri kita tambahin ring. Kita balik lagi ya. Ini kalau dibalik hasilnya seperti ini. Pastikan gak ada ujung kawat tajam yang ada di belakang sini. Nah, ya, jadi dikasih dia ring di pojok kanan kiri. Nah,
Betul, ini biasanya dijadiin konektor masker. Nanti bisa lihat fotonya di postingan setelah ini. Oke, ini kita buka dulu. Ini kalau mau rantang kayak gini juga ada ya di koleksi Kiki guys. Tetap sambil iklan. Bisa pesen karena ini sangat memudahkan banget buat menyimpan harta kekayaan kita yang segambreng. Oh yes. Oh iya. Oke, ini dia ringnya. Mbak, kemarin saya tag Mbak Kiki, tapi kayaknya belum dilihat sama Mbak Kiki. Wah, maaf ya Mbak Vibi. Jadi kadang-kadang kalau notifikasinya itu, kalau nggak kebuka Instagramnya untuk waktu yang lama, terus suka hilang. Jadi notifikasi itu ternyata cuma bisa sampai 100 ya. Misalnya teman-teman ada di notifikasi ke 101, nggak kebaca. Maafkan aku Mbak Vibi. Juga kemarin terima kasih ya teman-teman yang sering mention kita. Nah, makanya astagfirullahaladzim. Bikin satu Instagram bikin pagi-pagi yang masih lebih new gitu. Dan mudah-mudahan bisa lebih gampang ya kalau ngelihat DM dan notifikasi dari teman-teman. Nih ya ditutup pakai tang. Pastikan gak ada ruang yang tersisa di antara kita. Gitu tuh. Ini nutup tang lebih mencucu ya daripada. Iya Mbak, bener banget Mbak Valentina. Ini bisa banget jadi kalung ya. Nanti tinggal ditambahin rantai aja di kanan sama di kiri. Atau kalau mau lebih cantik bisa pakai juga tali ya. Kalau saya sih kayaknya lebih suka pakai tali sih. Terus buat saran, ini diantara manik-maniknya ini, teman-teman bisa nih kasih juntai-juntai. Kayak rantai-rantai yang jatuh gitu loh. 1, 2, 3, dia jadi kayak lebih wonderful, wonderful ala-ala. Terus kita coba lagi ya, pasang yang satunya di kanan. Nah ini bahan-bahannya nanti cek aja video yang pas awal-awal. Itu rumusnya saya sharing. Bahan lebar 1 model, bahan bulat ada 4 model, bahan yang oval ada 4 model. Nah dari 4 model itu nanti biasanya tersisa segini. Nih masih banyak kan sisanya, jadi bisa dibuat macam-macam. Mbak kalau ringnya kecil bisa juga buat gelang ya Mbak. Betul, wah Mbak Ira nih keren banget idenya. Bener Mbak. Kalau ringnya kecil bisa banget dijadikan gelang ya. Cuma memang itulah kalau ringnya kecil lama jadinya. Kalau ringnya kecil harus bikinnya banyak gitu Mbak. Jadi butuh sabar dan lebih dari 1 jam mungkin ya. Supaya dia bisa tergabung atau terkoneksi. Oke, mana nih kaitannya? Oke, ini dia. Kalau mau dibuat konektor masker, 1 di kanan dikasih kait, 1 di kiri dikasih kait. Kalau mau dibikin penyambung blazer, 1 di kanan dikasih peniti kecil, 1 di kiri dikasih peniti kecil. Atau bisa juga dibikinin peniti dagu. Kalau mau dibikin kalung, berarti 1 di kanan dikasih tali, 1 di kiri dikasih tali yang nyambungin. Jadi tekniknya sama, tapi kreasi akhirnya itu benar-benar bisa dijadikan macam-macam tergantung kreativitasnya teman-teman sendiri. Oke ya. Nih, guys pelan-pelan. Aduh, saya nggak bawa nih maskernya, ada di dalam. Nah, dan Kailila sedang sekolah online, jadi nggak ada yang bisa dipanggil untuk Koi, ambilin Koi. Ki, di jam ringnya saran biar nggak lepas atau kuat bisa digunakan stopper. Wah ini menarik banget ya, karena kadang-kadang kalau jam ringnya ini tidak tebal, maka ketika ditarik oleh karet dia mudah kebuka lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ringnya nggak kuat, bisa dikasih
stopper aja, jadi dikasih string cable dulu, dikasih stopper, tetap sih harus dikasih ring juga ya. Ya nanti diakal-akalin atau dicoba-coba sendiri ya. Atau kalau enggak teman-teman juga bisa ringnya di double kayak tutorial kayak 3 minggu yang lalu. Jadi untuk ring di sini dia 3 kali, ring di atasnya juga 3 kali. Itu juga akan memudahkan teman-teman untuk bikin. Wah Mbak Sally emang luar biasa nih idenya. Mbak ini bisa nggak dijadikan bando headpiece juga? Bener Mbak, ini bisa dijadikan headpiece. Tinggal dikasih ini. Jadi kalau kita ke toko jahit itu biasanya ada yang headband untuk bayi. Jadi sejenis pita tapi karet. Nah ini ditutup di sini jahit jelujur. Di sini jahit jelujur, nanti dia jadi kayak bando set gitu. Dia nempel terus dan bikin lebih cakep. Bagaimana guys? Ternyata tidak sulit. Nah selamat nyobain ya buat teman-teman yang di rumah. Nanti kasih hashtag aja pas posting. Jadi kasih hashtag bikin 2 pagi 2 supaya bisa kelihatan. Iya benar. Jadi di sini harus ada pengaitnya lagi ya supaya dia lebih mudah dicantolin ke ininya loh. Dicantolin di sininya. Wah, Mbak Rika, menarik banget idenya. Mbak Rika kasih saran juga. Bisa juga nih sambungan ring dikasih kutek bening ya supaya tidak mudah terbuka. Jadi fungsinya kutek bening itu kan akan memberi lapisan ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya ringnya itu tipis dia kan bisa keluar banget gitu. Kayak bisa buka dan kelepas. Nah kalau dikasih kutek bening dia kayak ada lapisan yang menjaga antara sambungan ring itu tidak terlepas. Jadi dia mudah atau dia relatif lebih kuat. Nah, oke. Mbak Vera, oke Mbak Eno mungkin bisa kelihatan ya. Nanti kita akan bikinin fotonya juga atau teman-teman bisa zoom di foto tutorial yang ada di tutorial fotonya yang baru diposting kemarin hari Senin ya. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Sharingnya bisa kepake untuk materi dagangan yang lebih kekinian ya. Karena kalau kita bikinnya itu terus biasanya pelanggan kita suka nanya, Mbak nggak ada yang baru Mbak? Oh ada dong. Saya kan sudah lihat bikin-bikin pagi-pagi. Nah nanti dicobain langsung bikin. Kalau perlu bikin langsung 7 warna. Untuk pelanggan-pelanggan tercinta bisa memilih untuk hari Senin biru, hari Selasa merah, hari Rabu kuning, gitu. Jadi belilah langsung 7 dengan harga spesial. Dijual berapa Mbak? Segini. Biasanya untuk satu konektor gini saya jual 50.000 sampai 65.000 rupiah. Nah tergantung teman-teman nanti cocok-cocokin aja sama bahan baku yang dipakai. Bisa divariasiin pakai bahan yang lebih murah atau bahan yang lebih mahal untuk menarget pembeli-pembeli yang lebih eksklusif dan lebih suka sesuatu yang mewah gitu ya. Oke teman-teman, selamat nyobain di rumah. Jangan lupa sharingnya ya. Kalau sudah coba kasih hashtag bikin 2 pagi 2. Bisa juga langsung mention koleksi Kiki atau mention bikin-bikin pagi-pagi. Sudah ada akun khusus ya supaya postingan teman-teman gak terlewat. Dan untuk minggu ini kita akan pilih 10 foto paling keren untuk ditayangkan di akun bikin-bikin pagi-pagi. Jadi jangan lupa bikinnya harus keren, fotonya juga harus keren. Kalau perlu dikasih trik model khusus atau divariasi dengan bahan-bahan tertentu gitu. Nanti kalau saya dapat sponsor saya akan kasih hadiah juga. Waduh, nanti ya hadiahnya minggu-minggu berikutnya ya. Kita hitung-hitung dulu. Mbak Kiki jangan pelit-pelit dong biar semangat kasih hadiah. Ya pokoknya bikin aja guys. Posting, kasih hashtag bikin pagi-pagi. Moga-moga setelah diposting dan dikasih hashtag makin banyak yang lihat, makin mudah terjual ya. Selamat menyobain teman-teman. Tetap sehat selalu. Jaga kesehatan yang ada di rumah. Tetap semangat bikin-bikin, terus positif, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang susah-susah supaya kita bisa terus strong menghadapi masa pandemik ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.